setia mendampingi Bapak dan Ibu CGP, dan yang paling saya banggakan pula Bapak dan Ibu CGP yang sampai saat ini masih semangat walaupun cuaca bersahabat. Nah, jadi kalau untuk pendampingan individu sudah selesai. Jadi untuk karya tujuh tidak ada lagi pendampingan. Nanti kalau telepon atau yang ada yang mau ditanyakan ke PP boleh telepon. Nah, teman-teman TGP Kasih murid-murid dan murid-murid sudah sampai diri untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, untuk yang ketiga, lingkungan belajar sekolah di sini terlihat ketika kita misalnya membiasakan untuk program makan sehat, secara otomatis mungkin kebersihan juga akan terjaga karena mengurangi sampah-sampah. Dan di sini kita bisa perhatikan bersama sekolahnya bersih, dan juga ada pembelajaran yang di dalam kelas, juga ada pembelajaran yang dilaksanakan di luar kelas. Karena suasana di sekolah yang menjadi asri, tenang, nyaman, bersih, indah. Nah, untuk yang bagian keempat, warga sekolah, interaksi yang dilakukan antara orang tua yang mengantar anak ke sekolah dengan membawa bekal makanan anak, dan yang disambut oleh gurunya di sekolah, sehingga ada kolaborasi antara guru dan orang tua. Kenapa tidak buat gambar before afternya, supaya kita bisa ada pembanding yang mana yang sebelum kita kasih treatment tentang program apa yang akan kita lakukan, dan bagaimana model sekolah atau lingkungan atau murid-muridnya, guru-gurunya setelah kita beri treatment dari program yang akan kita kerjakan. Program Kamis Mulia atau Kamis Murid Berliterasi Aktif dengan tujuannya adalah meningkatkan keterampilan dan kemampuan literasi murid. Dimulai dari murid seperti apa yang Bapak Ibu bayangkan. Jadi melalui program yang telah saya buat ini, saya membayangkan murid saya yang pasti aktif berliterasi. Maaf karena saya kurang baik dalam menggambar, saya hanya menggambar satu murid, tapi ini mewakilkan semua murid. Jadi lewat program saya kami sedang melaksanakannya juga di sekolah, sudah berjalan 2 minggu. Jadi setiap hari Kamis murid berliterasi aktif dengan apa yang mereka lakukan, apakah membaca buku dari perpustakaan, dengan program saya yaitu Jumsihat, yaitu Jumat Bersih dan Sehat. Nah, di gambar pertama yaitu pertama murid seperti apa yang Bapak Ibu bayangkan. Ya, dari gambar ini yang saya bayangkan itu adalah bagaimana anak-anak itu tumbuh sehat. Ya, mereka tumbuh kembangnya bisa sehat dan bisa menjaga kebersihan diri, sehingga ketika mereka sehat dan bersih, sudah pasti guru-guru menginginkan yang terbaik bagi mereka. Mereka bisa belajar dengan baik dan dengan nyaman tentunya. Kalau anak-anak itu lapar, misalnya mereka tidak makan dari rumah, tentunya mereka akan terganggu untuk belajar di kelas mereka. Nah, jadi yang saya bayangkan dari gambar ini ada siswa yang memegang buah, itu menandakan bahwa dia suka makan buah karena buah itu sehat. Kemudian ada juga buah-buah yang lain, terus ada nasi, kemudian ada susu, kacang hijau. Mempertanda gambar-gambar ini adalah makanan-makanan yang sehat untuk anak-anak konsumsi. Kemudian atau menguraikan gambar yang sudah saya buat tentang program yang sudah saya susun, yaitu dengan nama program, yaitu program mulia murid berliterasi aktif, dengan tujuan program meningkatkan kemampuan literasi murid agar bisa aktif dengan literasi dan lingkungan belajar yang mendukung, dan adanya kerjasama dan kolaborasi yang baik dengan orang tua. Dan terkait dengan gambar pertama,
tentang murid seperti apa yang saya bayangkan. Di sini saya menaruh gambar before after biar kita punya pembandingan bagaimana kemajuan dari program saya. Nah, sebelumnya pada gambar pertama saya di sini hanya menaruh satu siswa karena terburu-buru dengan waktu, saya tidak bisa menuangkan semua di dalam gambar. Jadi di sini hanya satu murid yang saya perlihatkan, dia memegang HP, tapi sayangnya HP itu hanya untuk main medsos dan bermain game lainnya yang terkadang kita para guru merasa bahwa itu anfaedah, tidak memberikan mereka manfaat. Nah, setelah adanya program, maka murid mulai mau membaca buku. Dan yang pertama saya mohon maaf apabila gambar yang saya sajikan ini tidak sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan, karena jujur saya tidak mau menggambar. Ya, terima kasih. Dan sesuai dengan program yang saya buat itu jahat, program Jumat Sehat. Yang pertama, murid seperti apa yang Bapak Ibu bayangkan? Yang saya bayangkan adalah murid-murid yang sehat, sehat dalam pertumbuhan mereka, sehat jasmani bahkan rohani mereka. Kalau di sini cuma ada laki-laki dan perempuan, mewakili dari semua sampai teman-teman tadi. Jadi untuk program ini yang saya sangat harapkan adalah anak-anak itu boleh memiliki pikiran yang sehat, yang positif, agar mereka boleh menerima pelajaran yang diberikan dengan baik, sehingga apa yang mereka pelajari itu dapat mereka praktekkan dan dapat mereka kembangkan secara pribadi, dan tentu dengan makan makanan yang sehat. Karena mengapa saya memilih makanan yang sehat ini? Karena anak-anak, khususnya anak SD, suka sekali jajanan yang instan. Halaman sekolah yang asli, dan saya juga mengatakan kepada kepala sekolah kalau untuk lingkungan ini masih dalam proses. Kalau untuk gambar-gambar yang saya buat untuk menampilkan visualisasi apa yang menjadi impian saya 1 tahun ke depan. Jadi inovatif atau saya singkat dengan cermin, di mana kegiatan ini merupakan optimalisasi dan revitalisasi literasi. Karena sebenarnya program literasi ini sudah ada beberapa tahun di sekolah kami. Contohnya misalnya setiap pagi dalam ibadah kami selalu membaca kitab suci. Tetapi memang untuk tujuan dan pelaksanaannya memang belum terlalu fokus dan tidak konsisten. Makanya saya namakan optimalisasi dan revitalisasi. Yang kedua adalah kepala sekolah dan guru-guru. Yang pertama tercermin dalam visi saya adalah sapu lidi. Sapu lidi bagi saya adalah sebuah filosofi, karena seringkali orang pandang enteng di sapu lidi. Fungsinya untuk menyapu sampah, dianggap kotor. Tapi kalau kita lihat filosofi dari sapu lidi ini adalah dari banyak lidi yang dipersatukan, dia mampu mengangkat beban yang berat, mampu membersihkan lingkungan. muncul di sini jangan diramat segala bentuk yang terjadi di atas kertas ini, karena semuanya di luar ekspektasi. Baik, yang pertama, murid seperti apa yang saya bayangkan? Ya, tentunya dari program yang sudah saya buat ada bayangan-bayangan jauh ke depan, walaupun masih terus berlanjut. Ini ada gambar ini komputer, laptop, ada gambar orang-orangan yang jelas bukan orang betul, dan kemudian yang berkaitan dengan program saya yaitu literasi digital. Untuk yang pertama, muridnya harus memahami dulu konsep digital, karena memang
ada murid sih yang nggak tahu internet sekarang. Tapi bagaimana mereka memilah walaupun masih usia dini untuk pengetahuan atau konsep tentang digital ini yang seperti dan atur eksekusi. Sekolah sudah mulai melakukan hal-hal tersebut. Jadi memang ada perubahan sedikit, sudah mulai maju sedikit ya pembelajaran di sekolah kami. Juga yang awalnya sekolah kami belum memiliki atau kurang memiliki LCD karena pendekatan pribadi saya kepada kepala sekolah dalam pengertian apa yang saya terima dan saya pengembangan diri dan orang lain. Saya memiliki pematangan spiritual, moral dan emosi untuk berperilaku sesuai dengan kode etik, dan sebagai pemimpin pembelajaran saya memiliki kemampuan untuk memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid, memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid, serta mampu memimpin dan mengelola program sekolah yang berdampak pada murid. Sehari-hari memang sungguh luar biasa mendapatkan wawasan dan bagaimana kita mempersiapkan diri dibekali untuk menuju ke panen hasil, dan berharap kita semua akan tampil yang terbaik bersama juga dengan para pengajar praktik yang luar biasa dan